Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalu man rafa'al farada was sunnah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, guru-guru, para asatidah yang nampak hadir pada siang hari ini, Ustadz Tantowi Abdul Aziz, Ustadz Danang Abdul Mu'id, mudah-mudahan Allah berikan sehat, barokah jasmani, rohani, barokah rezekinya, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahibul bait, sahibul hajjah, Bapak orang tua dari mempelai Ibu Ananda Diah Kurniah Utami, Bapak Yayu Wahyudi dan Ibu Alfiyah. Mudah-mudahan alhamdulillah sudah menikahkan putrinya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, keluarganya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan juga yang saya hormati Ananda Nasrullah dan keluarga besar Bapak Abdul Ghafur dan Ibu Dede Laila. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh hadirin wal hadirat, Bapak penghulu Ketua KUA Serang Baru yang saya hormati, alhamdulillah beliau sudah menikahkan tadi, membimbing dinikahkan langsung oleh ayahanda Diah Kurnia Utami. Alhamdulillah walinya langsung yang menikahkan. Mudah-mudahan menjadi satu keluarga yang langgeng, yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tak lupa yang berbahagia Ananda Diah Kurniah Utami dan Nasrullah, dan juga para pengantin-pengantin yang lama, mengingat kembali. Kepingin apa enggak, Bu? Kada? Iya, kepingin seperti dulu. Iya. Mudah-mudahan semuanya barokah pengantin baru, mudah-mudahan keluarga kita semua termasuk pengantin lama senantiasa dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang hari ini.
kita dapat menyaksikan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah menyatukan dua insan manusia yang berbeda, laki-laki dan perempuan, dua insan yang berbeda hatinya, disatukan di dalam sebuah akad pernikahan. Mudah-mudahan bisa menjalani dengan sebaik-baiknya dan keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah. Dan yang penting segera dikasih momongan, jangan tunda-tunda ya, dikasih momongan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengantin berdua, saya ini wasiatnya pesennya kepada pengantin berdua, pengantin baru, pengantin lama ya tetap ngikutin saja. Namanya pengantin lama itu ya seperti biasa. Pengantin baru bahwasannya perlu diketahui yang namanya nikah. Nikah itu sunnah hukumnya. Artinya sunnah itu ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Kalau tadi masalah nggak ngempet dan lain sebagainya, kepingin ya disuruh puasa. Akan tetapi perlu diketahui pengantin baru, meskipun menikah itu hukumnya sunnah, tapi menjadi wajib itu adalah ketika sudah menikah menjadikan keluarganya jadi keluarga bahagia. Jadi hukum nikahnya sunnah, tapi menjadi kewajiban bagi kedua mempelai suami istri agar membentuk keluarganya jadi keluarga bahagia. Bagaimana agar kita memperoleh kebahagiaan keluarga suami istri agar dapat menjadikan keluarganya jadi keluarga yang bahagia? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasul dimintai nasihat di dalam khutbah nikah, ketika beliau diminta untuk memberikan nasihat mengenai perkawinan, selalu ayat yang dibaca adalah ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini ketika di dalam nasihat perkawinan. Artinya konsep yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadikan keluarga kita ini bahagia, keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, modal dasarnya adalah takwa. Modal dasarnya adalah takwa. Maka ayo diniatin pengantin baru bahwasannya melaksanakan pernikahan ini adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang menikah itu akan dimudahkan urusannya. Dalam sebuah makalah ulama dikatakan, menikahlah kamu, niscaya engkau akan menjadi kaya. Artinya apa? Yang penting sekarang kamu niatin bahwasannya menjalankan niat untuk menikah ini adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah Allah akan menuntun kita, insya Allah akan memberikan kemudahan kita untuk menjadikan keluarga kita jadi keluarga bahagia. Pengantin berdua, mari kita doakan dengan doa yang diajarkan Nabi. Makna doanya sederhana, tapi kandungan maknanya luar biasa. Barakallahu lakuma wa alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ini yang ditunggu-tunggu pengantin, Bapak Ibu semuanya. Kita semuanya ayo kita sama-sama berdoa bersama-sama, karena inilah yang ditunggu-tunggu oleh pengantin berdua.
Allahumma barakallahu alaikuma Barakallahu wa jama'a wa alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair birahmatika ya arhamar rahim. Ini doa sederhana. Barakallahu ta'ala, semoga Allah memberkahi kalian berdua, berkah dirinya, wa alaika, dan segala sesuatu yang menyelimutinya, entah itu nanti keluarganya, entah itu nanti penghasilannya, entah itu nanti lingkungannya, entah itu nanti pekerjaannya dan keturunan yang dihasilkan, itu termasuk alaikuma, berkah semuanya, dan mudah-mudahan dikumpulkan di dalam kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, modal di dalam membangun keluarga yang bahagia adalah yang utama adalah takwa. Kata Imam Nawawi, takwa itu ada 4 huruf, ta, of, waw, ya. Yang pertama apa? Tak itu artinya tawadhu, artinya rendah hati, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Suami menghormati istrinya, istri menghormati suaminya. Kalau pengantin baru mah nggak usah ditanya, Bu. Pengantin baru nggak usah ditanya, insya Allah bisa menjaga dirinya. Kadang-kadang pertama manggil kakak, Mas, sayangku, cintaku. Kalau pertama-tama punya anak satu, kadang-kadang berubah. Pak mana, bapak mana, mama mana. Punya anak 3 langsung dikasih julukan. Karena makmur hidupnya, badannya bertambah gemuk, dipanggil dut sini dut kamu gitu. Ngelihat suaminya yang bekerja luar biasa, siang malam kepanasan, kulitnya gosong, dipanggil Blacky sini Blacky, lah kurang ajar begitu. Nah, ini adalah bahwa bagaimana kita tawadhu, bagaimana kita saling menghormati satu dengan yang lain. Maka itu dibawa pengantin baru ini menjadi contoh Bapak Ibu semuanya yang pengantin lama, agar kita mengikut seperti mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wahai pengantin, hormatilah, termasuk di dalamnya siapa yang kamu hormati. Engkau tadi dikatakan bahwasannya menyambung rasa keluarga besar, mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Karena ketika tadi sudah serah terima seorang ayahanda dari Diah Utami, Dia Kurnia Utami, menyerahkan dengan sepenuhnya angkah tuka wa zawwajtuka, atau saya nikahkan, saya kawinkan. Maka dia terima qabil tu nikah, saya terima nikah dan mas kawinnya. Ketika dijawab seperti itu, seakan-akan bahwasanya dulu saya ini dipelihara bapak saya, dinafkahi bapak saya, disayangi bapak saya, sekarang pindah ke suaminya. Maka perlakukan seorang istri itu sama seperti orang tua memperlakukan kepada anaknya. Itu yang diminta ketika kita ajak qabul. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dikatakan tadi bahwasanya mempelai kedua laki-laki, bahwasanya yang kalian hormati bukan hanya kalian berdua, kalian membawa orang tua. Yang dikatakan siapa orang tua itu? Man tawalladaka. Orang tua itu yang melahirkan kita, bapak ibu kita, itu orang tua kita. Yang melahirkan siapa? Ibu. Bapak bukan. Bapak enggak, tapi partisipasinya luar biasa Bapak itu. Sampai keringet-keringetan barang itu Bapak. Ya sangat luar biasa. Berarti Bapak termasuk orang tua. Yang kedua siapa? Man tazawwajaka. Orang tua Bapak barusan Adanda Nasrullah, kamu tadi dinikahkan oleh siapa? Wali. Man tazawwajaka, yang nikahkan kamu itu adalah orang tuamu, itu adalah orang tua dari istrimu, itu sama kedudukannya dengan orang tuamu. Maka posisikan sama, gak ada istilah orang tua dan mertua, yang ada adalah orang tua. Maka sama kita di dalam mengabdi kepada keduanya. Yang ketiga, man ta'allamaka, yang ngajarin kamu, guru-gurumu itu adalah orang tua kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka bagaimana? Wa asyiruhunna bil ma'ruf.
Tadi dikatakan pergaulilah dengan baik. Bahwasanya kita bisa menghormati seorang istri kalau kita mengetahui haknya istri. Berarti kewajiban suami. Begitu juga seorang istri itu bisa menghormati suaminya kalau dia paham haknya suami, maka menjadi kewajiban istrinya. Seorang istri harus mampu mengerti, jangan pinginnya dimengerti doang. Begitu juga seorang suami, maka harus mengerti istrinya, jangan hanya minta dimengerti. Kalau nggak paham tanya, ya nggak tanya-tanya. Si dia nanti nggak paham kebiasaan suaminya, tanya, Mas pinginnya diapain? Mas pinginnya diapain? Dipahami. Seorang suami juga begitu. Kamu enaknya bagaimana? Kamu senangnya bagaimana? Itu tanya kalau tidak paham. Seorang suami harusnya tidak hanya minta dilayani, tapi sekaligus melayani. Begitu juga seorang istri, jangan mintanya hanya dilayani, tapi berusahalah untuk melayani. Ini cara menghormati. Maka di dalam sebuah makalah dikatakan begini, wahai para wanita, wahai para wanita, urusilah suamimu. Dengan segala kekuatanmu kamu mengurus suamimu, jangan menguras suamimu. Bila engkau mengurus suamimu, maka suamimu akan menguras tenaganya untuk menjadikan keluarganya jadi keluarga bahagia. Tapi kalau kamu wahai para wanita tidak mengurusnya, maka suaminya ini itu akan mencari orang yang mengurusinya yang lain. Nah ini bahayanya luar biasa. Maka bagi itu wahai para wanita, taatlah kepada suami. Ketika suami sudah memberikan haknya, kewajibannya, maka wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suami. Kewajiban seorang suami, paham Pak ya? Mengerti ya Mas Nasrullah? Segala kebutuhan hidup dari rumah tangga itu tanggung jawab suami. Ya, tanggung jawab suami. Ngasih nafkah, nanti punya anak, nyekolahin anaknya, ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, membelikan pakaian, membelikan ini, semua tanggung jawab suami. Bahkan keperluan rumah tangga, oh ini belum dicuci suaminya, istrinya capek, didatangkan pembantu untuk biar bisa nyuci, karena nyuci tanggung jawab suami. Loh kok guyu iki ya pengalaman. Tanggung jawab suami. Ketika suami sudah memberikan seperti itu, maka wajib bagi seorang istri untuk taat. Kalau suaminya minta tolong dong dicuciin, yo berangkat yo suami istrinya. Ketika suaminya nyuruh mbak tolong itu dimasakin, yo berangkat masakin. Artinya suami istri harus paham satu sama lain, mengerti posisinya masing-masing, tahu mana kewajiban, tahu mana haknya. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takwa itu adalah tawadhu, memahami satu dengan yang lain. Yang kedua, mempelai kedua, kata Imam Nawawi, takwa itu artinya qanaah, nerimo. Sekarang sudah menikah, dulu mah boleh tengok-tengok, wah itu cantik, wah itu wah luar biasa, itu dulu. Tapi ketika sudah menikah, pejamkan mata, nikmati, sayangi apa yang ada di hadapan kita, terima kondisinya apa ada. Bagi seorang istri juga begitu, penghasilan suaminya berapapun diterima dengan legowo. Insya Allah namanya untuk hidup mah cukup. Kalau untuk gaya hidup mah nggak tahu saya. Kalau untuk hidup mah insya Allah cukup. Yakin orang menikah itu masya Allah menjadi mulia, ya menjadi mulia. Sholatnya berbeda. Sholatnya orang yang sudah menikah 1 rakaat dibandingkan dengan 70 rakaat para jomblo. Hei para jomblo, masih kuat
masih lebih baik sholatnya orang yang sudah menikah. Itu saking mulianya orang yang menikah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, qanaah, terima apa adanya. Jangan nanti Nasrullah sudah akad nikah, nanti melihat ada cewek datang lewat seluruh, waduh ini harusnya ini kok salah. Naudzubillah min dzalik. Pejamkan mata kalian bahwasannya yang ada di hadapan kalian itu adalah wanita tercantik yang dihadirkan untuk kamu. Begitu juga seorang istri, terima kondisi suami apa adanya. Apapun nanti di dalam perjalanan hidup, ya, pekerjaannya, bagaimana nanti tempat tinggalnya dan lain sebagainya, syukuri berdua. Insya Allah kalian kalau bersyukur para suami, insya Allah akan istrinya ditambah solihanya. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Imam Nawawi, takwa bermakna warok, hati-hati di dalam menjalankan rumah tangga ini Pak. Nanti yang namanya angin itu ada angin kecil, ada angin besar, ada angin lesus, ada angin badai. Itu harus siap sedia. Menjalin hubungan rumah tangga itu nggak akan mulus, jalannya datar, nggak mungkin. Pasti ada jalan naik, ada jalan turun. Hati-hati, jangan sampai nanti kepang menerima omongan orang dari luar. Omongan dari luar, saya lihat suamimu begini-begini. Nyampe rumah, suaminya belum ngapa-ngapan, dikampret habis-habisan. Suaminya nggak dikasih kesempatan untuk ngomong sedikit pun. Akhirnya ya sudah kalau begitu kita bubar aja, kita pisah aja. Sampai ngomong begitu seorang istri, padahal suaminya ngomong aja belum dikasih kesempatan. Nah ini bahaya. Maka ketika kita menerima kabar yang seperti itu jangan gampang percaya terlebih dahulu. Kamu harus lebih percaya kepada suamimu, lebih percaya kepada istrimu. Dua-duanya harus saling menjaga kepercayaan itu. Luqmanul Hakim itu ngasih contoh sederhana dengan anaknya. Wahai anakku, dalam kehidupan dunia itu ibarat seperti ini. Ayo kita sekarang keluar rumah sambil membawa keledai. Kemudian berjalan di jalan yang ramai Bapak Ibu, di jalan yang ramai. Maka pertama kali, nak, kamu yang nuntun keledainya, saya tak naik. Luqmanul Hakim naik di atas, dituntun keledai. Apa kata orang? Itu bapaknya kok kurang, bapaknya nggak menaruh kasihan kepada anaknya. Masa anaknya disuruh nuntun keledai, bapaknya naik di atas kuda, anak bapaknya nggak tahu diri. Akhirnya mendengar seperti itu, ya sudah nak, kamu sekarang yang naik, bapak yang narik kudanya, narik keledainya. Apa kata orang? Itu anak petakilan, bapaknya kok disuruh nuntun keledai, dia enak-enak di atas. Kurang ajar itu anak. Mendengar omongan begitu, ya sudah nak, kita naik dua, naik bapak sama anaknya di atas keledai. Itu diomongin orang lagi. Tuh lihat, anak sama bapak nggak punya peri kehewanan, sampai keledainya itu menahan berat dari kedua orang tersebut. Itu nggak mikir apa ya. Akhirnya ya sudah kalau gitu, akhirnya kudanya diangkat berdua. Orang lagi komentar, itu orang keluarga gila ya, keledai hidup kok diangkat. Artinya apa? Dari kejadian itu, setiap apapun yang terjadi, penilaian orang itu masing-masing dari kacamatanya yang berbeda. Maka di dalam menghadapi perkawinan, engkau akan menemukan jalan yang terjal, jalan yang itu, maka tabayyun, selesaikan berdua. Perjelas dulu apa masalahnya, ya, perjelas. Mendadak istrinya nangis, gak tahu alasannya. Ditanya, gak mau ngomong. Loh, seorang suami tahu masalahnya dari mana kalau nggak ngomong? Kalau seperti itu diselesaikan di tempat tidur, biasanya begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi hati-hati di dalam menjalani rumah tangga. Engkau harus berpegang dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, makna takwa itu adalah
yakin bahwasannya menikah ini adalah perintah Allah. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Engkau sadari menjalankan perintah Allah ini tentu Allah tidak akan membiarkan kalian berdua. Maka sandarkan. Di dalam sebuah makalah banyak diceritakan, nikahlah pasti engkau akan kaya. Rumusnya sederhana. Nikah itu ternyata membuka jalan pintu rezeki. Maka syukuri, istrinya sering bersyukur, bapaknya sering bersyukur, senantiasa mengedepankan ya, membangun rumah tangga, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana caranya? Senantiasa hormati kedua orang tua. Jangan pernah engkau lupakan, meskipun engkau tinggal berdua di lingkungan, di rumah dan lain sebagainya, senantiasalah ingat kepada orang tua. Itu adalah sebagai pintu. Orang tua adalah dititipkan keberkahan. Dan ingatlah kepada guru-gurumu, karena guru itu dititipkan kemanfaatan dan kemuliaan. Maka ketika engkau sambung rasa terhadap orang tuamu, terhadap guru-gurumu, hidupmu pasti insya Allah akan bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu nasihat yang senantiasa disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Modal utama di dalam membangun pernikahan adalah takwa. Tingkatkan terus ketakwaan. Insya Allah tiap hari akan bertambah menjadi kemuliaan dan mudah-mudahan memperoleh keturunan yang barokah, memperoleh anak-anak yang soleh solihah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.